Tuhan, terima kasih betapa besarnya cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah rela menanggung dosa kami, rela berkorban, bahkan menyerahkan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk ajaibnya anugerah-Mu buat kami. Dalam seumur hidup kami yang belajar selalu bersyukur, belajar selalu memuliakan Engkau, selalu menyadari betapa besarnya cinta-Mu untuk kami. Hidup yang kami boleh jalani, hidup yang terbaik juga yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ajaibnya anugerah-Mu buat setiap kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Kami sungguh rindu juga Engkau kembali menyapa setiap kami secara pribadi. Tuhan mengenal kami dengan sempurna. Dan kami merindukan juga Engkau melawat kami secara pribadi dengan segala keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berarti untuk sepenuhnya yang Engkau yang dipermuliakan di tengah kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami semua dengan ajaib. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita bisa kembali beribadah hari ini Bapak sekalian. Saya kembali ajak kita boleh melihat kalau kita bersyukur hari itu sampai di bulan April Bapak sekalian. Jadi 3 bulan sudah kita lalui. Masih ingat tema tahunan kita? Sepanjang tahun kita mau belajar adalah apa Bapak sekalian? Firman Tuhan itu adalah apa? Pelita bagi kakiku. Sudahkah Bapak sekalian menjalani kehidupan selama 3 bulan ini? Kita sudah makin menyadari firman Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita. Saya belajar jadi seorang Kristen sampai hari ini saya menyadari yang bisa merubah hidup kita, Tuhan merubah hidup kita. Tapi Tuhan paling banyak memakai firman Tuhan merubah hidup kita. Maka kita hidup bertumbuh terus dalam firman Tuhan, makin cinta firman Tuhan. Hidup kita juga terus diubahkan oleh firman Tuhan. Bukan cuma baca, bukan cuma hafal, tapi merenungkan dan sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita sudah sampai di bulan April. Nah, bulan April adalah tahun ini kita kembali menyiapkan hati kita untuk peringati Jumat Agung dan kita merayakan Paskah, Bapak sekalian ya. Bulan yang penting buat setiap kita. Maka hari ini kita tidak ada perjamuan kudus karena perjamuan kudus akan kita lakukan di hari Jumat Agung nanti. Kita siapkan hatinya nanti Bapak sekalian ya. Nah, mengantar firman Tuhan hari ini, tema kita hari ini karena kita, gitu ya. Kita belajar Bapak sekalian mengantar ibadah bagian firman Tuhan. Saya mau memberikan 2 pertanyaan lebih dahulu untuk kita boleh renungkan Bapak sekalian. Mungkin sekian lama kita ke gereja, ada 2 pertanyaan yang kita boleh pikirkan bersama. Pertanyaan pertama adalah, mengapa saudara menjadi orang Kristen? Kenapa saudara pilih jadi orang Kristen? Banyak jawabannya tentu saudara sekalian ya. Beberapa mungkin bisa berikan jawaban, misalnya karena agama Kristen adalah salah satu agama resmi yang ada di Indonesia, maka saya pilihlah Kristen gitu kan. Atau karena agama Kristen adalah agama yang paling mudah, gak banyak aturan sepertinya gitu kan ya. Dibandingkan yang lain-lain mungkin kadang kalau ini kayaknya saya lebih cocok ini, kita pilih Kristen. Atau karena kita ikut keluarga saya sudah Kristen, ya sudah. Atau ikut teman, atau ikut pacar, atau ikut pasangan. Karena kita merasa ya sudah saya ikut daripada ribut gitu kan. Ya sudah kamu Kristen saya Kristen sudah. Atau dari lahir sudah Kristen ya sudah agamanya Kristen saudara sekalian. Atau karena terpaksa. Ada juga kamu harus Kristen dipaksa nggak bisa pilih yang lain. Ada kan misalnya. Atau karena tergoda janji-janji orang juga. Kalau kamu Kristen kamu bisa kerja di tempat saya. Kalau kamu Kristen, kamu bisa bisnis sama saya gitu kan. Hanya yaudahlah, karena janji-janji orang tergoda kita jadi Kristen. Atau juga kadang-kala lebih maju lagi orang karena apa? Janji berkat. Oh Kristen kayaknya banyak berkatnya, udah saya jadi orang Kristen. Apa yang saya lihat teman-teman saya kenal kayaknya diberkati sepertinya gitu kan. Lalu kita pilih Kristen. Mungkin ada seperti itu juga. Atau sekalian juga ada yang karena janji ingin masuk surga. Saudara sekalian ya. Jadi bilang, oh Kristen bisa bawa kita ke surga. Oh, sudah kalau gitu saya mau jadi orang Kristen, gitu janji masuk surga. Apakah itu alasan saudara jadi orang Kristen? Atau Bapak sekalian, kita jadi orang Kristen karena apa? Kita mengalami bahwa Tuhan itu mengasihi aku. Aku orang berdosa, Tuhan mau selamatkan aku, dan sekarang aku belajar mengasihi Tuhan. Maka saya jadi orang Kristen karena apa? Saya tahu Tuhan mengasihi aku. Itu jawaban yang pertama, saudara sekalian ya. Pertanyaan-pertanyaan. Saudara tadi, saudara jawab dalam hati, jawaban saudara yang mana saudara? Pertanyaan kedua, siapakah Tuhan Yesus bagimu secara pribadi? Sekian lama saudara jadi orang Kristen, siapa Tuhan Yesus itu? Kata orang lain sih ini.
Atau kata orang dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Tapi apakah betul dia adalah Tuhan dan juru selamatku secara pribadi? Atau ya katanya sih begitu, ya sudah saya jadi Kristen ya itu yang saya tahu. Apakah saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita? Sehingga saudara merasa saya jadi orang Kristen dan saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia adalah Tuhan dan juru selamatku, sehingga aku belajar hidup mengasihi dia. Dan ia sungguh-sungguh jadi pribadi yang paling berharga bagiku. Lebih daripada apapun, daripada siapapun yang paling berarti dalam kehidupan kita. Nah saya rindu Bapak sekalian, sepanjang bulan ini mari kita boleh renungkan 2 pertanyaan ini. Supaya kemudian hari kalau orang tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Lalu menurut kamu siapa Tuhan Yesus itu bagimu? Bukan kata orang lain loh, kata dirimu sendiri. Kan itu yang akan Tuhan tanyakan juga secara pribadi pada kita kan saudara sekalian ya. Maka tema hari ini mengantar kita untuk lebih mengerti mengapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Apa dia mati untuk dirinya sendiri? Atau karena kebetulan atau karena tanda kutip sial gitu ya, lalu akhirnya mati. Bukan demikian saudara, dia mati karena kita. Maka saya Bapak sekalian, saya ajak kita lihat dulu bagian firman Tuhan untuk kita baca bersama perenungan kita. Kita baca dulu sama-sama Roma 5 ayat ke-8, sama-sama ya, 1, 2, 3. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam hal apa? Dalam hal ini. Banyak hal tunjukkan kasih-Nya, tapi ada satu hal yang spesifik yang luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita apa? Dalam hal ini, yaitu apa? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah baik, ketika kita sudah luar biasa, sudah oke. Tapi ketika kita masih berdosa, tidak mengenal Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, Kristus telah mati untuk kita. Karena kita, dia mati untuk kita. Maka perenungan kita hari ini Bapak sekalian, saya mengajak kita belajar. Karena kita, hal yang pertama kita belajar adalah Kristus mati untuk kita. Kristus mati untuk kita. Roma 5 ayat ke-8 tadi mengatakan kan, Allah menunjukkan kasih pada kita dalam ini ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah maka Bapak sekalian, saya mengajak kita melihat juga satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya 53. Bagian ini adalah bagian yang sangat kaya sekali Bapak sekalian. Jadi nggak mungkin dikhotbahkan lengkap saudara sekalian ya. Kita hanya bisa lihat sebagian, saya hanya highlight beberapa hal untuk kita. Yesaya 53 ada satu bagian yang sangat menunjukkan bagaimana Kristus itu mati untuk kita. Kita bisa baca di bagian sebelumnya, tapi saya ajak langsung kita lihat ayat ke-4 sampai ke-12. Kita baca bertanggapan ya, sama-sama. Kita mulai dulu ya, ayat pertama, saudara ayat berikutnya ya. Yesaya 53 ayat ke-4. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi, siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, yang karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Namun Tuhan berkehendak meremukan dia, membuat dia sakit apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan bagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan. Berbiasa orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari.
Yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita kembali akan Kristus yang mati untuk kita. Sebelum masuk dalam bagian ini, saya mau ajak kita melihat pada bagian ini ada 3 fakta yang kita mau lihat secara sekilas, Bapak sekalian. Fakta yang pertama adalah kita boleh menyadari kita adalah orang berdosa. Mungkin saudara bosan dengarnya, kok dosa lagi. Tapi Alkitab menyatakan memang kita orang berdosa, saudara sekalian. Itu kenyataan Alkitab katakan tentang kita. Bahkan Alkitab menceritakan sejarah bagaimana asal mulanya manusia telah jatuh dalam dosa. Kalau kita baca Alkitab Kejadian pasal ketiga, kita membaca tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Manusia pertama, nenek moyang kita yang sekaligus juga menjadi perwakilan kita sebagai umat manusia di hadapan Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Karena keterwakilan kita di dalam Adam dan Hawa. Saudara sekalian, seringkali orang bingung, Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa kenapa saya dibawa-bawa gitu ya, karena keturunannya kok sial banget kira-kira gitu kan. Padahal enggak, Bapak sekalian. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di sana juga mewakili keterwakilan kita di dalam Dia sudah mewakili kita. Saya berikan ilustrasi, banyak ilustrasi saudara sekalian ya, tapi ilustrasi yang hari ini yang saya pakai saudara ada sebuah jalan yang bagus, di salah satu sisinya itu ada jurang. Jadi ini jalan, katakanlah gitu, di sini jurang saudara ya. Lalu di situ ada sebuah mesin yang berbentuk tembok tinggi yang berusaha mendorong setiap yang lewat ke arah jurang itu. Jadi waktu seorang melewati jalan itu, waktu bertemu dengan mesin itu, dia akan didorong oleh mesin itu untuk jatuh ke jurang. Maka dia harus berusaha bertahan supaya nggak jatuh ke dalam jurang itu. Bikinlah sebuah percobaan, saudara ya. Lalu kita taruh tikus ditaruh di sini, didorong, tikus jatuh, saudara ya. Lalu kemudian kita taruh kucing, kita taruh lagi kucing, kita dorong pakai alat itu, jatuh lagi kucing, masuk jurang. Kemudian dikatakan bahwa datang 1 ekor kerbau, masukin lewat jalan itu. Waktu didorong, ternyata kerbau kuat. Didorong dia nggak jatuh, dia bisa lewat dengan baik. Gitu ya. Itu ilustrasinya saudara ya. Nah kesimpulannya adalah apa saudara? Apa kita perlu mencoba seluruh tikus di seluruh dunia, kita suruh lewat semua, tikus antri 1 miliar, tikus kita dorong satu-satu, ternyata semua tikus jatuh saudara. Atau kucing kita bariskan seluruh dunia, tikus kita coba. Atau kerbau tadi coba 1 gagal, kerbau ini mungkin kuat, carilah kerbau lain lagi. Ternyata semua kerbau kuat. Saudara kesimpulannya adalah apa saudara? Mungkin mencoba beberapa aja sudah mewakili kan, ini sudah terwakilkan, kalau tikus pasti jatuh kalau didorong. Kucing juga jatuh, tapi kalau kerbau karena kuat didorong akan jatuh saudara. Nggak perlu seluruh dunia dikumpulin semua, cukup beberapa aja. Itu percobaan saudara ya. Nah saudara, demikian juga dengan manusia sebenarnya, ada perbandingan yang sama. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keterwakilan kita sudah ada di sana, dia sudah mewakili kita. Ingat Adam dan Hawa adalah apa? Manusia pertama yang sempurna, yang lebih sempurna pada kita. Kita mungkin kalau keturunan kadang-kadang ada kurangnya gitu. Ini manusia pertama yang Tuhan ciptakan dengan sempurna, yang terbaik, kekuatan yang terbaik. Kalau kita sebut paling kuat, Adam dan Hawa itu manusia yang paling kuat kan, paling ideal. Tapi ternyata kemudian kita melihat Adam jatuh dalam dosa. Kita bisa merasa, Adam dan Hawa kok bodoh amat ya, coba kalau saya di sana saya nggak akan begitulah, mungkin kita berpikir begitu. Enggak saudara, kekuatan kita sama dengan Adam dan Hawa itu saudara. Kita sama-sama manusia, kekuatan kita seperti itu, maka kita jatuh ke dalam dosa. Dalam pencobaan itu saudara. Maka kita mengatakan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua juga sudah terwakilkan, kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Kalau disebut didorong tadi kita sudah di dalam jurang itu. Nah akibat dosa dikatakan bumi dikutuk, dunia dikutuk, maka seperti itulah dunia gelap hari ini. Sama seperti saudara kalau lampu listrik konsleting gitu ya, lalu seluruh dunia jadi gelap kira-kira gitu ya. Itu yang terjadi saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh dunia sudah jatuh di dalam dosa dan terkutuk oleh dosa jadi gelap. Mungkin saudara hari kita nggak menyadarinya, karena apa saudara? Kita dalam posisi yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak pernah mengawali sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita lahir hari ini, kita tinggal seumur hidup kita di tengah dunia yang berdosa. Itu yang kita tahu hari ini. Kita seperti orang sudah jatuh ke dalam jurang itu dan kita sudah apa? Sudah di sana dari lahir. Kita sudah sekeliling kita hidup dalam kegelapan. Itu yang kita jalani saudara. Pertanyaannya adalah, kapan kita menyadari kita ini berdosa saudara? Mungkin ada orang kasih tahu sama kita ya, kasih tahu kita ini orang berdosa loh, ini ya. Tapi kita kan bisa ragu-ragu, ya jangan-jangan salah dia gitu kan. Saudara hari ini kesehatan kita, kapan kita tahu persis kita ini sehat atau enggak saudara?
Waktu kita cek ke lab, kecuali memang jelas badan kita sakit, saudara. Tapi kalau kita oke-oke aja, kita nggak tahu kita sakit apa enggak kan? Kapan kita tahu sakit? Maka ada orang bercanda kan, nggak usah periksa darah lah, kalau periksa darah baru sakit. Jadi kalau nggak periksa darah nggak pernah sakit, saudara, sehat-sehat terus gitu. Ya kerasanya, saudara. Tapi kapan kita tahu? Waktu dicek itulah kita baru tahu kita ini benar-benar sehat atau tidak, saudara. Kolesterolnya apakah bagus gitu ya, darah kita ada masalah enggak, HB kita kurang enggak dan sebagainya. Saya kenal kemarin ada satu orang cerita, dia katakan dia HB-nya sangat kurang, tapi masih sehat, bisa kerja, tapi ketahuan lu cek lab baru ketahuan, sampainya langsung masuk rumah sakit, karena itu bahaya, saudara ya. Pertanyaan, kapan kita tahu benar-benar bahwa kita ini seorang berdosa, saudara? Kapan? Cek ke lab juga kan, saudara, labnya di mana, saudara? Kapan kita tahu kita adalah orang berdosa? Waktu kita berhadapan dengan Tuhan, saudara. Waktu kita mulai satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baru kita tahu, oh ternyata saya orang berdosa. Karena saya merasa hidup saya baik-baik saja, saya oke aja. Tapi kalau kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita baru sadari, oh saya orang berdosa. Alkitab memberikan contoh Nabi Yesaya. Yesaya seorang yang baik, hidup di tengah dunia seperti itu, dia merasa dirinya baik, seorang yang rohani. Tapi satu kali dalam sebuah penglihatan Tuhan menyatakan diri kepada dia, di hadapan Allah, dikatakan baru dia sadar adalah apa? Wah, dikatakan Allah yang Maha Kudus, dan dikatakan aku orang berdosa, celakalah aku. Wah, aku bisa mati karena melihat Allah yang kudus. Ya, saya waktu bertemu dengan Tuhan baru menyadari betapa dia berdosa, saudara. Saat ini bagaimana kita, Bapak sekalian? Itulah sebabnya Bapak sekalian, dari bulan lalu saya mendorong kita supaya setiap kali kita beribadah di rumah Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh merindukan Tuhan. Karena apa, Bapak sekalian? Tanpa perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini seorang berdosa. Kita merasa saya baik-baik aja. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita baru sadar, aku orang berdosa, aku butuh anugerah, aku butuh diselamatkan. Waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, maka pertanyaan buat kita sekalian, Bapak sekalian, apa kita pernah mengalami juga kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi? Pernah nggak Bapak sekalian berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita menyadari, Tuhan betul, ini aku orang berdosa. Tuhan beri aku anugerah. Tuhan selamatkan aku, Tuhan ampuni dosaku. Pernah nggak Bapak sekalian kehidupan kita? Kalau kita belum pernah, sekian lama kita ke gereja, Bapak sekalian saya ngajak saudara doakan sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta dengan rendah hati, mungkin selama ini aku terlalu sombong, mungkin selama ini aku merasa itu nggak penting. Ke gereja cuma formalitas, tapi sungguh-sungguhlah cari Tuhan, saudara sekalian. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kita baru menyadari, betul ini aku orang berdosa. Tuhan waktu hadir di depan kita baru menyadari, sungguh kita orang berdosa. Itu hal yang pertama, saudara. Kita baru tahu keadaan kita. Fakta yang kedua, kemudian kita tahu, Alkitab tadi kita baca adalah, Kristus datang ke dunia. Ini kita rayakan sebagai hari Natal, saudara sekalian ya. Alkitab menceritakan akan nubuat kedatangannya. Ya sungguh-sungguh telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dalam sejarah manusia, saudara sekalian. Dia sudah sungguh-sungguh hadir. Sejarah di luar Alkitab pun mencatat, betul, kurang lebih 2000 tahun yang lalu pernah hadir dalam sejarah manusia. Tuhan Yesus di tengah sejarah manusia, dia pernah hadir. Jadi betul sungguh-sungguh datang, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang karang-karang oleh orang lain, bukan saudara. Dia sungguh-sungguh datang dalam sejarah manusia. Bahkan hari ini Bapak sekalian, kalender kita aja dihitung sebenarnya dari kelahiran Tuhan Yesus kan. Hari ini kita tahun 2025, dari mana dihitung tahun nolnya saudara? Di lahir tahun satunya itu kapan? Dari kelahiran Tuhan Yesus sebenarnya. Cuman memang ada sedikit salah hitung, itu normal saudara, karena sudah ratusan tahun baru dihitung mundur saudara ya. Tapi betul-betul dihitung dari apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa melihat, kedatangan Kristus sungguh-sungguh datang ke dalam dunia. Nah kita rayakan hari Natal, kita peringati dan banyak hal saudara khotbahkan waktu Natal saudara ya. Nah maka langsung ke fakta yang ketiga yang kita belajar hari ini. Kristus mati untuk, waduh saya kelewat tadi ya. Kristus mati untuk kita, saudara sekalian. Karena kita, Kristus datang ke dalam dunia, dia mati untuk kita. Dia datang ke dunia untuk apa? Mati untuk kita. Dia ke dalam dunia bukan jalan-jalan, keliling dunia, lihat dunia yang seperti apa. Dia datang untuk apa? Mati untuk kita, saudara sekalian. Ini menjadi fokus kita hari ini, saudara sekalian. Tadi Roma mengatakan, Kristus telah mati. Dikatakan, ketika kita masih berdosa. Dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu hal yang pertama yang kita katakan sama kita, saudara. Waktu kita masih berdosa, kita nggak kenal Tuhan, Kristus telah mati duluan untuk kita. Lalu apa yang dia lakukan? Yesaya 53 dari kita baca menggambarkan, menceritakan dengan detail bagaimana kisahnya.
Dan Yesaya ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus lahir, saudara. Yesus sudah menuliskan kurang lebih 700 tahun sebelumnya. Dan dia menceritakan dengan lebih detail apa yang terjadi. Nah, kita langsung lihat tadi, saudara sekalian ya. Nah, kisah dari Yesaya ini kemudian diteguhkan juga di Perjanjian Baru. Kalau saudara mau baca ya, di kisah Filipus, di kisah Rasul, di 2 Korintus, di 1 Petrus. Menyatakan bahwa kisah Yesaya 53 ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang orang lain, tapi sungguh tentang dia yang datang itu, saudara. Waktu Tuhan menderita, dia disalibkan sampai mati di kayu salib. Dia mati untuk kita. Ya, saya menceritakan apa, saudara sekalian? Kita lihat ringkasannya ya, kita lihat selewat ya di bagian ini. Katakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia menanggung di atas apa penyakit kita, dia menanggung kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Banyak orang mengira waktu Tuhan disalibkan itu dia dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Orang Israel tahu dalam perjanjian lama, orang yang dikutuk oleh Tuhan itu dikatakan terkutuklah orang yang digantung, dikatakan ya, antara langit dan bumi kira-kira gitu ya. Waktu Tuhan disalibkan itu, orang mengira adalah apa? Wah, ini dihukum Tuhan nih, kena tulah, kira-kira gitu ya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul, disakiti Allah, padahal apa? Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lalu kemudian dikatakan dia ditikam, karena apa? Ditikam, ditusuk, saudara gitu ya. Karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukan karena apa? Kejahatan kita. Hanya mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Supaya kita dapat damai sejahtera, karena damai sejahtera buat kehidupan kita, damai sejahtera itu termasuk keselamatan, segala hal yang baik daripada Tuhan. Dikatakan apa? Hajaran itu ditimpakan kepada dia. Nah, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bilur-bilur itu Bapak sekalian adalah luka ini ya, saudara, luka memanjang karena cambukan atau pukulan, itu jadi bilur ya. Atau bisa, ya, juga bekas luka yang berdarah, yang lebam, membiru atau bengkak, itu bilur, saudara. Karena bilur-bilurnya, karena luka-luka yang dialami itu dikatakan, kita disembuhkan. Lalu kemudian ke ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, kita jalannya sendiri. Kita tersesat dan kita nggak tahu jalan, tapi kita merasa tahu jalan, saudara, itu masalahnya kan. Masing-masing kita mau jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Waktu dia disalibkan itu Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bukan kejahatan dirinya, tapi kejahatan kita. Karena dia tidak berdosa, saudara sekalian. Ayat ke-7, dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian atau induk domba yang keluh itu bisu ya, membisu ya, diam ya. Di depan mereka mengunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Di sini ada artinya apa? Dia dianiaya tapi dikatakan dia dengan rela menerima itu. Waktu dia disakiti itu dikatakan dia tidak melawan, dia tidak memberontak, tidak protes. Dikatakan seperti anak domba dibawa ke pembantaian, induk domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya, dia tidak protes, dia tidak marah, tidak memberontak. Berarti adalah apa? Dia rela menanggung itu semua. Padahal dia bisa kan melawan kan, saudara, kalau dia nggak mau dia bisa nolak, saudara sekalian ya. Nah, sesudah ditahan dikatakan, jadi hukum digiring siapa yang peduli dengan dia. Ia terputus dari negeri orang hidup. Berarti adalah apa? Mati. Terputus dari negeri orang hidup artinya mati kan, saudara sekalian ya. Tapi karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ke-9, orang melakukan kubur antara orang fasik, makamnya di antara orang kaya. Orang kaya di sini konteksnya adalah orang yang ini ya, yang berbuat kekerasan dan tipu daya. Itu konteks waktu itu, saudara sekalian ya. Katakan seperti itu. Lalu kemudian dikatakan Tuhan berkehendak menemukan dia, buat dia sakit, apabila jiwa diserahkan sebagai korban penebus salah. Jiwanya diserahkan. Jiwa itu adalah apa, saudara? Nyawanya diserahkan sebagai apa? Kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umarnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, hampir tiap ayat ada penekanan khusus tentang karya Tuhan Yesus. Lalu kemudian ayat ke-11. Sudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang, menjadi puas oleh pengetahuannya. Hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang. Dan kejahatan mereka dipikulnya. Diulang lagi kan, saudara kan? Benarkan banyak orang, tapi dengan kejahatan mereka dipikulnya. Ayat ke-12. Aku membagikan kepadanya rampasan yang antara orang besar, ia bagian jalan bersama orang kuat, karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang. Berdosa
dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah saudara, waktu kita baca Yesaya ini secara keseluruhan, saudara tadi bisa lihat setiap ayat itu menyatakan apa? Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia menanggung semua untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk kita saudara, untuk orang berdosa. Nah saudara, maka waktu kita sampai di bagian ini, kalau saudara perhatikan kembali ya saudara, ini memang waktu kita terbatas saudara ya. Saudara nanti bisa buka lagi, ada beberapa penekanan yang saya ajak kita perhatikan. Yang pertama dari ayat keempat ini. Sesungguhnya dikatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ia menanggung penyakit kita. Penyakit itu adalah sesuatu sakit secara fisik, tapi juga bisa berarti rasa sakit. Tapi juga bisa berarti penderitaan mental atau tekanan emosional yang dalam. Dia nanggung penyakit itu. Rasa sakit itu satu beban, rasa penderitaan di dalam diri yang dalam. Dikatakan dia menanggung. Nanggung itu di bahasanya dikatakan seperti orang ngangkat tinggi-tinggi, kalau kita sebut kayak diangkat, diangkut gitu ya. Diangkat lalu diambil, kira-kira gitu ya. Atau diangkut. Dia dikatakan penyakit kita ditanggungnya. Lalu kemudian apa? Ya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Dia memikul kesengsaraan kita. Mikul itu saudara kata bahasanya seperti porter, tahu saudara ya, porter di bandara ya. Porter itu adalah apa? Seorang yang bawakan barang yang berat untuk orang lain. Kalau kita di bandara kan gitu kan, kita kalau bawa barang berat, ada orang kuli angkut itu dia bawain barang kita kan. Itu porter kan. Dia menanggung, dipikul. Kesalahan kita dipikul itu bahasanya adalah itu. Ngambilin barang orang dia bawakan gitu ya. Dikatakan dia memikul kesengsaraan kita. Kesengsaraan itu adalah rasa sakit di dalam yang mendalam. Atau kesedihan, atau beban. Dikatakan kesengsaraan kita itu dipikulnya. Tapi waktu kita baca ayat ke-11, dikatakan ia memikul kejahatan mereka. 11 ya, saya lihat tunjukin ya saudara ya. Ke-11 tadi. Ia mendatangkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Kejahatan mereka siapa saudara sekalian? Termasuk kita kan. Kejahatan kita pun dipikulnya. Kejahatan kita pun dipikul oleh Tuhan Yesus. Saudara, lalu kemudian ayat ke-12. Tadi ia menanggung penyakit kita. Di ayat 12 dikatakan, ia menanggung dosa banyak orang. Dosa banyak orang termasuk dosa kita ditanggung juga oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, Tuhan menanggung penyakit kita, dia menanggung juga dosa kita. Tuhan memikul sengsara kita, dia juga memikul kejahatan kita. Kata kejahatan dalam bahasanya adalah kesalahan, kejahatan, dosa, perbuatan, dan konsekuensinya saudara. Jadi akibat dari segala kejahatan kita, akibat dosa kita, pemberontakan kita, konsekuensinya, hukumannya itu dikatakan dipikul oleh Tuhan Yesus. Kayak barang tadi dia yang ambil, dia yang pegangin, dia yang nanggung itu untuk kita. Maka dikatakan ayat ke-5, dan dia remukan oleh karena kejahatan kita. Ayat 10 dikatakan tadi, dikatakan ia apalagi jiwa diserahkan sebagai kurban penebus salah. Dia menebus salah kita. Nah saudara, sampai di sini kita boleh merenungkan lebih dalam saudara. Apa yang Tuhan lakukan buat kita? Dia menanggung di atas penyakit kita, lalu penyakit kita juga dia menanggung dosa kita. Dia memikul kesengsaraan kita, dia juga memikul kejahatan kita. Kejahatan itu adalah akibat dosa-dosa kita dan segala hukumannya dia pikul semua. Sampai di sini Bapak sekalian, kita boleh melihat adalah apa? Kristus mati untuk kita. Karena kita, dia rela menanggung semua hukuman dosa. Kejahatannya yang harusnya dikatakan kita tanggung, dia tanggung semua. Dia menyerahkan dirinya menjadi kurban penebus salah. Dia menggantikan kita, yang menanggung dosa kita, dia memikul kejahatan kita. Dia lakukan itu semua. Nah saudara, satu pertanyaan buat kita. Saudara, pernahkah terpikir jika Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia? Kira-kira seperti apa saudara? Kesengsaraan kita tanggung sendiri, penyakit kita tanggung, sarang kita pikul sendiri, akibat dosa kita harus tanggung, yang adalah apa? Hukuman dosa adalah maut. Kita harus tanggung sendiri, kita harus pikul sendiri, kita harus jalani sendiri. Saudara bisa terbayang bagaimana hidup kita, hidup tidak ada damai sejahtera dan betapa mengerikan hidup kita. Kita jalan seperti ke ujungnya itu antri satu-satu, kayak tadi masuk lubang, ya, kita antri ke neraka saudara. Terima hukuman dosa kita. Tapi dia datang, dia menanggung itu. Dia memikul itu untuk kita. Dia menanggung dosa kita, dia memikul konsekuensi kesalahan kita yang harusnya hukuman harus kita tanggung. Dia pikul semua. Itu yang Tuhan lakukan. Nah saudara, pernah kita bersyukur untuk anugerah Tuhan ini.
Tapi yang kedua, saudara, juga yang unik ada yang keempat. Kristus juga ternyata bukannya menanggung dosa kita. Dia bukan hanya memikul, dikatakan segala konsekuensi kejahatan kita, akibat dosa kita dan segala kejahatan kita. Tapi di sini juga ayat keempat ternyata ada penyakit kita juga ditanggungnya. Penyakit itu tadi kita sudah lihat, dikatakan penyakit itu penyakit juga kesengsaraan kita dikatakan dipikulnya. Saudara, di tengah dunia yang berdosa hari ini, berbagai akibat dosa, dunia lingkungan yang berdosa buat hidup kita itu begitu berat, betul nggak hari ini, saudara? Kita bukan hanya urusan nanti ke surga, neraka, kita bersyukur ke surga karena karya Tuhan Yesus. Tapi di tengah dunia pun kita mengalami ada penyakit, ada kesengsaraan, kita harus tanggung. Kita harus pikul, istilah di tengah dunia yang berdosa. Karena kita hidup di tengah dunia yang berdosa hari ini. Betapa susahnya hidup di tengah dunia seperti ini. Di tengah dunia yang berdosa buat hidup kita begitu berat, kita sakit secara fisik, tapi mungkin kita ada rasa sakit di dalam kita, ada penderitaan, ada tekanan emosional yang mungkin kita harus hadapi. Ada sakit yang dalam, ada kesedihan, ada beban hidup yang kita alami, yang kita harus pikul, saudara. Tapi di ayat 4 katakan apa? Dia mau menanggungnya juga. Penyakit kita lah ditanggungnya, kesalahan kita juga dipikulnya. Berarti di situ saudara kita bisa melihat adalah apa? Tuhan menjadi juru selamat kita, dia menyelamatkan kita, tapi juga dia menjadi apa? Menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dia juga menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Dia peduli dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang berdosa hari ini, akibat dosa kita, akibat dunia yang berdosa yang gelap ini, hidup begitu susahnya, Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Dia tetap mau adalah apa? Menanggungnya, dia memikulnya, dia menolong kita, dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, dia juga menjadi juru selamat, dia juga mau menjadi sahabat, dia penolong dalam kehidupan kita. Maka bagian lain Alkitab pernah mengatakan, terus pernah berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dunia yang susah itu dikatakan, Tuhan katakan datang kepada aku beri kamu kelegaan. Pertanyaannya saudara, sudahkah kita benar-benar datang kepada Dia dengan rendah hati? Hari ini saudara jadi orang Kristen, kita datang pada Tuhan, apakah pertama kita datang untuk keselamatan kita. Dia memikul dosa kita, dia menanggung segala akibat dosa kita, dia sudah pikul, dia sudah lunasi, tapi juga dia mau peduli dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah dunia ini. Penyakit kita, beban kita yang dalam itu, tekanan hidup yang berat yang kita hadapi itu, Tuhan juga mau menanggungnya, mau memikulnya untuk kita. Saudara, kita apakah bisa mengalami hal itu waktu datang sama Dia? Sudah pernah datang pribadi pada Dia. Dia mati untuk kita, menanggung dosa kita, tapi juga Dia menanggung penyakit, kesengsaraan kita, beban berat yang kita hadapi di tengah dunia. Dia mengasihi kita. Maka yang kedua yang saudara, Dia mati untuk kita, Kristus mati untuk kita, juga Kristus mengasihi kita. Kalau kita sadari betapa Tuhan lakukan itu, karena apa? Dia mau mati untuk kita karena Dia mengasihi kita, saudara. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 kita sudah tahu, saudara sekalian ya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu Tuhan mengasihi kita, karena Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah kita hidup mengenal Allah, mengalami damai sejahtera, mengalami segala kepenuhan anugerahnya. Dari ayat ini kita bisa belajar apa? Tuhan begitu mengasihi kita, dan Kristus begitu mengasihi kita. Tadi saya mengatakan dia seperti anak domba atau induk domba yang teluh tadi. Dia dengan rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dia menanggung semua untuk kita, karena apa? Dia mengasihi kita. Nah, bagian kita adalah apa, Bapak sekalian? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kita percaya nggak sama Dia, saudara? Saudara, apa kita sudah percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Jangan sampai seumur hidup kita jadi orang Kristen, kita belum pernah percaya Tuhan Yesus. Waduh, hidup yang sungguh-sungguh sangat mengerikan, sangat menyedihkan, saudara ya. Apa kita sudah percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara? Karena Allah begitu mengasihi kita sampai Kristus rela mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, kita tidak mengenal Dia. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita mengalami penebusannya. Dia menanggung itu semua buat kita. Maka saya rindu setiap kita boleh mengalami akan hal ini. Maka kemudian yang terakhir adalah respon kita, saudara. Kalau kita sudah ditebus oleh Dia,
Dia sudah menebus kita, menyelamatkan kita, nanggung dosa kita, kesalahan kita. Maka respon kita adalah apa? Seperti Paulus ajak kita dari Galatia 2:20b. Saudara, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Paulus mengatakan waktu dia menyadari dia seorang berdosa, diselamatkan, kemudian dia mengatakan apa? Hidup sekarang aku hidupi sekarang secara jasmani. Sama seperti kita jasmani hari ini adalah apa? Hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup yang terarah kepada Kristus. Anak Allah itu yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, mati untuk aku. Maka sekarang aku hidup dalam apa? Iman kepada dia. Iman bukan cuma percaya Tuhan Yesus, tapi hidup sepenuhnya untuk dia. Yang terarah kepada dia. Saudara, maka respon yang kita boleh miliki hari ini adalah kalau kita sudah mengalami akan anugerah itu. Apakah kita hidup menjadi seorang yang selalu tahu diri, tanda kutip saudara di hadapan Tuhan ya. Kita selalu sadari akan anugerah. Tuhan itu kok begitu mengasihi aku. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan. Hidupku begitu berharga, dia mengasihi aku. Maka kita mulai belajar adalah apa? Hidup yang terbaik, bagaimana kita hidup mengasihi dia. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau selama dalam kehidupan kita hanya mengejar berkat. Kalau selama kehidupan kita hanya mengejar hal-hal yang lain. Sudah saatnya saudara sekalian waktu kita mengerti betapa besarnya Tuhan mengasihi kita. Kita sudah saatnya adalah mengejar Tuhan, bukan berkatnya. Jadi karena Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada dia dan dia menjadi fokus hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Waktu kita memandang kepada salibnya, kita selalu ingat, di sanalah Tuhan mati untuk saya karena Tuhan mengasihi aku. Saudara, bagaimana respon kita sebagai seorang Kristen? Kita akan peringati Jumat Agung nanti, saudara. Dia mati untuk kita, karena dia mengasihi kita. Sebagai kisah penutup, bahwa sekalian ada satu kisah. Kisah ini saya yakin karena rekaan saudara ya. Tapi yang menceritakan saya nggak tahu, saya cari-cari entah siapa yang menulis cerita ini. Tapi ceritanya sangat bagus saudara. Tapi ceritanya menggambarkan yang saya mengajak kita boleh belajar atau pelajaran penting daripada kisah ini saudara. Ada satu anak dikatakannya dia punya seorang ibu. Dia ceritakan dia nggak ada ayah, dia hanya ibu dengan seorang ibu dan seorang anak laki-laki saudara ya. Ibunya ini hanya memiliki satu mata, jadi satu matanya buta, dia hanya punya satu mata, jadi satu nggak ada bola matanya saudara ya. Nah anak ini dari kecil dia benci sama mamanya, kok mama saya buta gitu ya, buta sebelah gitu ya, cuman punya satu mata. Itu memalukan buat si anak ini. Lalu kebetulan juga mamanya kerja di sekolah, dia nyiapin memasak di sekolah, nyiapin makanan untuk guru-guru dan murid di sekolah gitu ya ceritanya ya. Jadi si anak ini tiap kali mamanya ke sekolah kerja dia selalu berusaha menghindar karena dia malu, ini mamaku kok begini gitu ya. Tapi satu hari temannya tahu, oh itu mamamu ya, wah diketawain mamamu ya matanya satu ya, wah namanya anak SD saudara ya. Ceritanya itu ya biasa suka gitu saudara. Jadi pembicaraan, wah dia bilang malu sekali. Waktu dia pulang ke rumah dia marah saya mamanya. Dia katakan, mah kenapa engkau cuma punya satu mata? Dia katakan, aku jadi ejekan teman-teman. Dia katakan, oh lebih baik mama mati aja gitu. Dia marah sekali sama mamanya. Tapi mamanya diam. Dia katakan, mamanya itu ya nggak bereaksi apa-apa, ya sudah gitu ya, sabar-sabar gitu. Malam harinya dia pas kebangun si anak ini dia lihat mamanya sedang menangis di dapur di sana ya. Dia lihat, oh mamanya lagi sedih. Tapi ya sudah dia tekan-tekan sebagai anak. Saudara ya dia nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu terus berlanjut. Dia tetap nggak bisa terima mamanya kenapa matanya cuma satu. Lalu kemudian anak ini dikatakan belajar yang tekun, dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia lanjutkan studi, dapat beasiswa, hanya sekolah ke Singapura, katakan ya. Setelah itu dia menikah, dia bisa beli rumah, dia bisa berumah tangga, ada istri yang baik, ada anak-anak yang baik, dia bisa rumah tangga di sana, dia jadi seorang yang sukses. Dan dia katakan, aduh sekarang saya udah tinggal jauh dari mama saya bisa melupakan mama saya. Itu yang dia lakukan saudara. Tapi kemudian saudara sekalian ada satu hari mamanya datang ke rumahnya, dia cari tahu gimana, mungkin lewat teman-temannya, ya ketahuan datang ke rumahnya, ketok pintu, begitu buka pintu, anaknya kaget, Pak di depan ada satu ibu-ibu matanya satu gitu ya, wah menakutkan gitu kan, wah lalu begitu dia ketemu, ini mamanya, tapi dia tidak mengakui ini sebagai mamanya, dia kata, siapa kamu, aku gak kenal kamu, dia katakan, berani-berani kamu datang ke sini bikin kaget anak saya dan sebagainya gitu ya, dia ngomong kasar sekali, lalu si ibu itu dia katakan, diusir kan ya, dia bilang, oh ya saya minta maaf, mungkin saya salah rumah gitu ya, saya salah rumah, saya pergi lagi, dia pergi. Dia rasa tenang, udah mamaku udah pergi gitu kan. Nah satu hari dia dapat undangan
undangan reuni dari sekolahnya di kampung halamannya gitu ya. Jadi waktu reuni, akhirnya dia pulang ke rumah, ikut reuni, lalu dipikir, saya mau mampir deh ke rumah saya yang dulu, pengen tahu kayak apa, mama saya di sana kayak apa gitu ya. Dia cuman iseng doang pengen tahu, karena dia memang udah gak mengasihi mamanya. Waktu sampai ke rumah itu, rumahnya kosong, tidak terawat gitu ya. Terus dia cari-cari tahu ke tetangga, akhirnya ke tetangga dekatnya ketemu. Tetangganya bilang, oh iya itu ibu yang di rumah itu, mamamu itu sudah meninggal gitu ya. Ini ada suratnya. Lalu suratnya itu dibaca. Isi suratnya apa, saudara? Mamanya bilang, dikatakan, aku rasa hidupku udah cukup di sini. Dikatakan, aku nggak akan kunjungi kamu lagi di Singapura, gitu ya. Aku tapi senang lihat hidupmu baik-baik dan aku sayang sama kamu dan sebagainya. Lalu dikatakan, dikatakan nyesel, aku cuma punya satu mata. Tapi dikatakan itu satu mataku bikin kamu malu, gitu ya. Tapi kalau kamu tahu ceritanya bagaimana, dia katakan dulu itu waktu kamu kecil, kamu pernah kecelakaan. Kecelakaan matamu itu, satu mata itu rusak kecelakaan itu. Jadi kamu buta. Maka dikatakan saya lihat kamu anak laki-lakiku, aku sayang kamu. Dikatakan masa kamu satu mata pasti kamu malu. Kemudian mamanya dikatakan dia kasih matanya itu ke anaknya. Dikatakan maka sekarang matamu itu satu adalah mataku. Jadi kamu bisa melihat dunia yang sempurna. Aku senang hidupmu baik-baik gitu ya. Itu yang dia ceritakan gitu kan ya, dan hidup yang kamu bisa jalani dan aku gak pernah marah sama kamu dan dia katakan aku sayang sama kamu. Itu kisahnya, saudara. Itu satu kisah, saudara. Memang mungkin ini saudara mata sampai hari ini sih katanya setahu saya belum bisa ya, saudara ya. Kalau kornea bisa didonorkan, saudara. Tapi cerita ini ada satu hal yang baik, saudara. Pelajaran adalah apa? Sang ibu dikatakan karena anaknya dia berkorban, tapi anaknya gak pernah tahu. Tapi anak ibu sayang sama anaknya. Apalagi Tuhan sama kita, saudara. Kristus telah mati waktu kita masih berdosa. Nah seringkali dalam kehidupan Kristen kita, waktu kita memandang salib, apakah salib itu sesuatu yang memalukan? Aduh salib lagi kayaknya ngeri ya. Jumat Agung, kayaknya kalau bisa gak nonton deh, gak lihat deh gitu ya. Kita lupa di salib itulah Tuhan mati untuk kita, bukan untuk dirinya. Karena kita, dia menanggung dosa kita. Pernah kita menghargai betapa besarnya berharganya salib itu. Untuk yang mana salib Tuhan, pernah kita bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau mati untuk aku. Engkau mati bukan untuk dirimu, bukan karena sial, tapi Engkau mati untuk aku karena Engkau mengasihi aku. Itu kasih Tuhan kepada kita. Bahkan untuk di salib itu, dia memberikan yang terbaik untuk kita supaya kita malah hidup yang terbaik. Bukan hanya keselamatan kita, tapi di tengah dunia pun Tuhan bersama kita, dia mengasihi kita. Dan segala susah beban yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak sekalian, dalam perenungan kita menjelang Jumat Agung dan Paskah nanti, mari kita siapkan hati kita, kembali kita menyadari, waktu kita jadi seorang Kristen, hal yang paling penting yang kita miliki adalah apa? Tuhan sudah mati untuk aku diselamatkan karena dia mengasihi aku. Itulah hal yang terpenting yang harusnya kita tahu dan kita alami dalam kehidupan kita. Maka Bapak sekalian, mari kita boleh kembali merenungkan kehidupan kita. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita jadi orang Kristen? Dan siapakah Kristus dalam kehidupan kita? Karena kita, dia mati. Karena kita, dia rela berkorban karena dia mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali mungkin dalam kehidupan kami lupa betapa besarnya Engkau mengasihi kami. Betapa besarnya pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami dengan sempurna dan kasih-Mu yang ajaib Tuhan sudah nyatakan. Waktu kami berdosa, Tuhan sudah mati untuk kami. Maka Tuhan, satu perenungan buat kami juga Tuhan. Bila waktu kami kembali memandang pada salib-Mu, setiap kami memperingati Jumat Agung, setiap kali merayakan Paskah, kami kembali ingat di sana Engkau sudah berkorban untuk kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau mati untuk kami, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau kami mandang pada salib-Mu, kami kembali ingat betapa berharganya cinta-Mu kepada kami. Betapa berharganya Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah dalam anugerah Tuhan mampukan kami menjalani hidup yang terbaik mau kami jalani untuk boleh memuliakan Tuhan. Dan kami jalani mengasihi Tuhan. Nah, hidup yang terbaik menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kenal kami dengan sempurna saat ini. Kau ada yang antara kami sampai hari ini belum mengerti akan anugerah-Mu ini. Tuhan, kiranya dan anugerah-Mu beri kami anugerah
Dengan rendah hati kami boleh datang mencari Engkau, merindukan Engkau. Saya akan mengalami satu jamahan Tuhan, lawatanmu secara pribadi dalam kehidupan kami pribadi. Jangan lewatkan kami Tuhan, tapi setiap kami boleh diselamatkan, mengalami akan anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu mengasihi kami dengan ajaib. Kami sungguh mengucap syukur, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami semua dengan ajaib. Amin.